Unjuk Rasa, selamat datang di podcast Unmove Unjuk Rasa 2022 dengan judul Journey to Achieving Wellbeing, di mana di sini kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Dr. Salma Kiana, Master of Research, di mana kita di sini akan membahas tentang perjalanan untuk mencapai well-being. Selamat datang, Dr. Salma. Halo, hai Marcia. Selamat malam, gimana kabar ini, Dok? Kabar baik hari ini. Oke. Mungkin sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcia dari FKUI Angkatan 2021. Sebelumnya terima kasih banyak, Dok, sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita dalam podcast kali ini. Oke, makasih juga sudah diundang. Iya, Dok. Mungkin sebelumnya dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Oke, boleh. Jadi halo teman-teman pendengar semua. Aku Dr. Salma Kiana. Aku saat ini bekerja sebagai dokter umum di sebuah klinik di Jakarta Barat. Selain itu, aku juga ada beberapa kerjaan lain. Bukan kerja sih, lebih kayak passion project gitu ya. Aku sebagai founder dari sebuah organisasi kesehatan mental namanya mengenaldiri.id. Terus aku juga seorang self-love coach. Selain itu, aku juga seorang digital marketing strategist di sebuah startup kesehatan namanya Onkodok. Gitu. Wow, berarti Dr. Salma ini nggak cuma sebagai dokter umum ya, Dok. Jadi ada project-project lainnya nih yang ternyata juga diambil. Iya. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam nih, mungkin dokter mau menjelaskan sedikit tentang latar belakang yang tadi sudah disinggung juga kah? Oke, boleh. Jadi mengenal diri ini kalau teman-teman mau follow ada di Instagram, TikTok, YouTube, podcast mengenaldiri.id. Ada di semua platform ya. Ada di semua platform terdekat. Mengenal diri ini sebenarnya sekarang itu kita social enterprise. Jadi kita masih ya kita ada profit, tapi profitnya itu bukan untuk aku pribadi ya. Jadi untuk organisasinya kita fokusnya itu untuk kesehatan mental dan pengembangan diri. Jadi latar belakangnya itu aku sebenarnya iseng doang, Marcia. Aku pengen nge-share tentang perjalanan aku gitu dalam well-being yang mungkin akan aku ceritakan juga hari ini gitu ya. Dan awalnya tuh bener-bener cuma pengen share aja di Instagram. Dan gak nyangka kayak ada yang follow, terus ada yang mau bantu gitu. Sampai akhirnya sekarang udah jalan kayak 2 tahunan ya. Dan kita udah punya volunteer, sekarang udah mau open recruitment ke batch ketiga. Ada teman-teman core teamnya juga, dan kita banyak project gitu. Misalnya ada mengenal diri goes to school, ada virtual support group setiap bulan. Terus kita juga ada acara fundraising buat ODGJ. Terus kita banyak workshop seru lah untuk mengenal diri melalui hal-hal kreatif. Jadi kayak painting, olahraga, kayak seru deh. Nanti kawan-kawan Marcia ikut ya. Oke, siap, Dok, siap. Oke. Terus selain itu aku juga karena aku ngerasa terdorong kayak aku tuh pengen deh sebenarnya ngebantu orang untuk mencapai well-beingnya, untuk bisa puas sama hidupnya gitu ya, di luar mungkin di luar ruang klinik gitu ya. Makanya aku ngambil certification untuk coaching gitu. Jadi aku internationally train, dan sekarang aku take clients gitu untuk aku coach. Dan karena aku itu mungkin pengalaman hidupnya banyak related to insecurities gitu ya, terus kayak body image issues, dan aku merasa aku udah somehow overcome itu ya, walaupun pasti masih naik turun, tapi aku merasa udah banyak nih yang aku lakuin, my inner work untuk mencapai titik ini. Aku pengen ngebantu orang di bidang itu gitu, makanya aku sekarang seorang self-love coach gitu. Wow, berarti dari cerita Dr. Salma ini udah cocok banget ya jadi narasumber kita. Biar audiens kita nggak lama-lama lagi nih menunggu, kayak pasti udah gak sabar banget dong. Kita bisa lanjut ke pembahasan utama kita kali ini, Dok. Nah, sebelum kita lebih dive deep nih tentang well-being ini sendiri, mungkin saya pengen nanya sedikit nih. Dari Dr. Salma sendiri sebenarnya apa sih arti dari well-being itu, dan seberapa penting well-being bagi kita sebagai manusia? Yeah, okay. Very good question, dan menurut aku sebenarnya agak sulit ya, karena definisi well-being tuh banyak gitu ya. Tapi mungkin kalau aku refleksiin ke hidup aku sendiri, ini jadi pendapat pribadi aku ya. Well-being buat aku tuh puas sih, puas sama berbagai aspek hidup kita gitu. Karena kan well-being itu
nggak cuman fisik aja, nggak cuma tubuh aja gitu ya, tapi ada berbagai aspek. Nah, kalau yang aku pernah ketahui, pernah baca, pernah pelajarin, itu tuh ada yang namanya kayak wheel of life gitu. Jadi hidup kita tuh aspeknya banyak. Misalnya ada tadi physical, di samping itu ada misalnya financial, ada spiritual, ada relationship, ada apalagi ya, ada passion, ada work atau akademik gitu kan. Nah, mungkin setiap orang itu beda-beda aspek-aspeknya itu. Jadi kembali lagi ke orang tersebut menganggap kira-kira aspek penting dalam hidupnya tuh apa aja, dan apakah di aspek-aspek tersebut kalian merasa puas atau enggak. Jadi kalau buat aku sih kata kuncinya puas ya gitu. Karena kadang ada orang, aku kasih contoh ya, misalnya ada orang yang relationship wise, misalnya dia tinggal sendiri, misalnya dia jauh dari keluarga, atau misalnya dia single, misalnya dia nggak punya banyak teman, tapi dia puas sama itu. It's okay gitu, artinya lo cukup well-being gitu di relationship itu. Jadi buat aku sih kata kuncinya puas. Dan kalau ditanya seberapa penting, ya penting ya, karena biasanya hidup itu kayak yang dicari tuh apa sih gitu kan. Kayak orang tuh kadang kita searching for happiness misalnya, tapi happiness itu kan kayak apa, fana gitu, kayak naik turun juga. Betul. Jadi kayak kalau menurut aku ketika kita mencari contentment, mencari kepuasan itu, buat aku itu penting sih gitu. Gitu, oke. Berarti kalau menurut Dokter Salma sendiri, well-being itu kata kuncinya adalah puas ya. Dan itu it comes in different aspects gitu. Jadi nggak cuma satu hal, dan untuk semua orang itu pasti beda-beda. Dan tentunya well-being itu sangat penting. Ya, benar. Oke. Setelah kita udah mendengar pandangan dokter tentang well-being ini nih, mungkin pasti kan dokter punya cerita sendiri ya bagaimana cara dokter mencapai well-being ini. Nah, kalau dari dokter sendiri gimana nih, Dok? Sumpah, itu ceritanya bisa panjang banget sih kalau misalnya aku ceritain semua. Tapi kayak aku kayak mencoba cari benang merahnya aja ya, Marcia. Nanti kamu boleh tanya-tanya, kamu kayak pick on my life aja, nggak apa-apa. Oke, kayak aku tuh mungkin my earliest memory of childhood itu adalah aku dibully pas SMP. Jadi kayak somehow, mungkin aku juga masih working on this. Aku tuh childhood memory aku sebelum itu tuh kayak ke wipe out semua. Aku kayak bener-bener gak inget apa-apa. Dan yang aku inget itu kayak mulai sadar hidup itu tuh SMP. Dan di situ aku ngerasa kayaknya itu tuh yang kunci dari awalnya aku tuh nggak well-being gitu. Jadi pas SMP ini aku dibully waktu itu karena physical appearance gitu. Kalau aku nggak apa-apa ya buka-bukaan di sini, karena aku juga mungkin aku juga orangnya cukup open book. Jadi kayak kalau di webinar atau di podcast juga aku cerita aja gitu. Pas SMP tuh aku dibully karena katanya dada aku rata gitu. Itu masih SMP guys, kayak masih please. Iya. Semua orang juga. Iya, dan itu tuh yang ngebully aku tuh sampai cowok-cowok juga. Kayak, dan itu tuh sampai aku tuh sampai nggak punya teman pas SMP itu. Nah, akhirnya pas SMA aku mencoba untuk kayak mencari validasi gitu loh dari sekitar, bahwa kayak enggak kok, gue cantik kok gitu. Jadi akhirnya aku berusaha untuk cari validasi itu melalui achievement gitu kan. Terus melalui aku tuh harus disukai sama banyak orang, walaupun maksudnya itu bukan hal yang baik juga ya, nggak 100% baik gitu. Dan ini bukan sesuatu yang aku banggakan, tapi dari sejak SMA sampai aku preklinik akhir itu aku tuh nggak pernah single, karena aku selalu membutuhkan seorang yang ngasih tahu aku kalau aku tuh baik-baik saja, aku tuh worthy, aku tuh cantik, aku tuh butuh validasi. Iya, aku tuh butuh validasi gitu ya. Dan waktu itu aku obsesi banget untuk jadi model, karena kan aku dibulinya for my physical appearance ya. Jadi aku tuh mau kayak oke, gue mau validate bahwa enggak kok, gue cantik, gue bisa jadi model. Kayak apa lo semua yang dulu ngebully gue gitu kan. Tapi sampai akhirnya nggak sehat gitu. Jadi walaupun aku mencapai itu secara eksternal gitu ya, orang ngeliatnya kalau oh ya ini Salma udah jadi model, udah kayak menang pageant segala macam. Tapi sebenarnya di balik itu aku tuh harus diet, aku tuh kayak sampai dietnya ketat banget, terus aku sampai minum laksatif, terus aku olahraga tuh kayak harus sampai 2 hari sekali. Kalau aku nggak olahraga aku ngerasa bersalah banget.
Dan sampai saat itu aku masih nggak bisa ngeliat diri aku di kaca. Kayak gue tuh ngeliat diri gue tuh kayak jijik banget gitu. Jadi kayak kalau bisa dibilang kalau tadi kita balik ke wheel of life, kayak well-being, self gitu ya. Kalau ada satu aspek untuk self itu tuh kalau dari skala 1 sampai 10 tuh kayak minus 100 gitu. Kayak aduh pokoknya hancur. Dan aku mencari kayak aku mau ngebenerin si self itu, tapi dari relationship, dari kayak akademik, dari kayak achievement gitu ya. Padahal yang bermasalah bukan aspek itu, yang bermasalah aspek self. Jadi kayak aku hanya, jadi lukanya di self, tapi aku kayak cuma naruh plester doang gitu loh. Tapi nggak bener-bener aku sembuhin gitu lukanya. Gitu. Jadi mungkin awalnya kalau ditanya kayak journey well-being, mungkin awalnya dari situ, karena itu bener-bener memori yang paling gue inget tuh itu gitu. Terus ini lanjut aja nih. Iya, lanjut. Aku enjoy banget kok dengar ceritanya. Gue jadi Kayak curcol. so motivational. Aduh, belum. Belum. Karena aku udah tersentuh banget loh ini. Oke, terus silakan lanjut dong. Iya, terus habis itu ya udah aku selalu mencari validasi terutama dari pacar ya waktu itu. Dan itu sangat tidak sehat karena akhirnya aku juga tidak menjadi pasangan yang baik kan gitu kan. Maksudnya jadi hubungan tuh nggak dua arah gitu. Selalu aku yang minta untuk kayak oke, gue butuh lo untuk kayak tell me that I'm worthy gitu, karena aku nggak ngerasa itu dari diri aku sendiri. Dan akhirnya gue jadi insecure, jadi kayak jealousan gitu kan. Pokoknya nggak sehat lah hubungannya. Sampai akhirnya mungkin turning point-nya adalah waktu itu aku putus dari mantan aku. Terus waktu itu aku lagi LDR, aku jauh dari keluarga. Terus entah kenapa itu chaos banget, aku berantem sama sahabat-sahabat aku waktu itu. Dan sahabat aku waktu itu bilang ke aku kayak ini lagi berantem nih, kayak emangnya Salma kalau nggak punya siapa-siapa tuh siapa? Lo tuh siapa sih sebenarnya? Itu kayak a slap in the face. Dan emang she's the most honest friend I have. Dan sekarang kita sahabatan banget gitu. Itu berantemnya kayak cuma 3 hari sih. Tapi kayak itu cukup turning point. Walaupun setelah itu perjalanannya masih panjang sih Marcia. Maksudnya setelah itu nggak langsung kayak setelah dia nanya itu terus langsung kayak gitu. Nggak juga, kayak I had to go to therapy. Terus kayak harus ya banyak lah, kayak a lot of journaling, a lot of self-reflection, a lot of meditation, a lot of crying. Bahkan maksudnya sampai sekarang juga masih naik turun. Tapi kayaknya sih turning point yang bikin kayak Mak, lo tuh harusnya fokus di aspek self-nya. Itu tuh pas temen aku ngomong itu sih. Oke, ya setuju sih. Sometimes we need a slap in the face gitu kali ya, biar sadar sama reality tuh sebenarnya hidupnya tuh sebenarnya tuh nggak lagi apa-apa gitu, nggak it's not all okay gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kan dokter udah menceritakan sedikit tentang perjalanannya, dan pastinya perjalanan orang-orang mungkin berbeda ya beda sama banget, perjalanan dokter. Nah, banyak contributing factors gitu yang bisa berperan dalam kisah-kisah orang nih. Nah, kalau dari dokter sendiri mungkin apakah ada aspek seni gitu dalam perjalanan dokter untuk mencapai well-being, dan kalau misalnya iya, gimana nih dokterannya? Wow, aspek seni. Let's see, kayak menurut aku pasti ada sih ya. Karena kayak maksudnya nggak healing journey gitu ya, healing gitu ya dalam tanda kutip ya. Kayak setiap orang beda-beda, dan nggak semuanya itu kayak bisa dijelaskan mungkin secara kayak oke, scientifically harus gini, karena nggak bisa kayak gitu kan. Setiap orang kan holistik, aspeknya beda-beda gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin seni, buat aku pertama, aku tuh hobi banget journaling. Jadi kayak menurut aku menulis itu juga salah satu my way of expressing myself gitu kali ya. Dan itu cara aku kayak jadi safe space buat aku gitu. Karena kayak aku dulu yang tadi aku bilang, aku mencari validasi eksternal, aku nggak bisa kayak ngasih tahu ke diri aku sendiri kalau gue tuh worthy, gue tuh sebenarnya bukan nggak butuh ya, kayak gue tuh harusnya bisa ngasih itu dari diri gue sendiri. Itu tuh dulu aku bahkan nggak bisa denger suara aku sendiri gitu, kayak inner voice gue tuh kayak gimana gitu. Yang aku tahu itu suara orang lain gitu. Jadi melalui seni menulis, journaling gitu, buat aku itu membantu aku untuk connect sama suara aku gitu.
Dan jurnal itu kan cuma buat aku, kayak maksudnya aku nggak takut dijudge sama orang lain gitu. Padahal tapi aku ngerti sih awal-awal teman-teman aku yang kayak baru mulai journaling kayak ih geli gitu, karena lo bahkan ngerasa ngejudge diri sendiri gitu. Dan aku pun ngerasain itu. tapi kayak ya udah lama-lama kayak aku mulai berteman sama suara aku sendiri, dan sampai sekarang itu masih aku lakuin gitu. Tapi sekarang kalau aku udah mulai mager nulis, aku tuh punya kebiasaan kalau aku nyetir sendiri di mobil pulang kerja, aku ngomong sendiri. Jadi di mobil aku nggak, kalau malam ya aku nggak nyalain lagu, nggak nyalain podcast, aku ngomong sama diri aku sendiri, ngomong aja apapun gitu, kayak gue hari ini rasanya apa misalnya, atau apa highlight of the day-nya, atau kayak ada yang lagi pengen aku ekspresikan aja. Dan itu bener-bener ngebantu aku untuk kayak connect sama myself gitu, bisa express myself to myself gitu kali ya. Itu yang pertama. Terus seni apa lagi ya, sebenarnya aku memang suka musik gitu ya. Mungkin ini yang baru-baru sih sebenarnya, jujur ini baru kayak 2 minggu yang lalu. Jadi ini something new yang aku share. Kayak aku tadi sempat bilang kan, aku tuh dulu nggak suka banget ngeliat diri aku depan kaca, kayak jijik banget, kayak nggak bisa, gue geli liatnya, kayak bukan geli sih, lebih kebenci gitu ya dulu ya. Tapi aku belajar untuk kayak pelan-pelan kenalan sama badan aku. Apalagi kalau kamu notice, hai yang nonton, aku punya vitiligo. Jadi ini tuh vitiligo ini baru muncul pas aku koas loh. Jadi kayak this is not even kayak the pain yang aku rasain dari SMP. Kayak ini tuh aku tadi lupa banget cerita tentang ini di awal. Tapi ini juga salah satu turning point buat aku, karena dengan vitiligo ini there's nothing else to hide gitu. Kalau dulu aku inse sama misalnya my breast atau inse sama apapun yang lainnya ya, kayak paha, perut gitu ya, itu masih bisa ditutupin. Gue masih bisa pakai make up, gue masih bisa pakai baju, gue masih bisa atur my style gitu. Tapi udah vitiligo ini, orang dari 2 kilo aja udah ngelihat kayak ada something dalam tanda kutip wrong with me gitu ya. Jadi ini juga salah satu turning point. Oke, gue udah nggak bisa yang ada yang ditutupin lagi. I have to really work on myself gitu. Dan tadi balik lagi, hal yang mulai aku lakuin sebenarnya ini baru 2-3 minggu terakhir, itu aku mulai kayak mirror work gitu. Jadi aku berusaha untuk lebih rutin kayak ngelihat diri aku di kaca, terus aku nyetel lagu, ada playlist di Spotify namanya Self Love and Self Care. Jadi aku suka banget, kayak aku kayak bener-bener ya udah gue terbiasa ngelihat diri aku di depan kaca dan sambil dengerin lagu itu. Dan menurut aku musik itu bener-bener ngebantu untuk kayak get into the mindset of kayak kayak oke, kayak gue, dan bahkan kadang liriknya tuh kayak nah banget gitu. Mungkin yang terakhir tuh siapa ya penyanyinya yang judulnya Woman pokoknya yang nyanyi iya itu dia, gue lupa, nanti gue cek ya. Tapi ada lirik kayak I am feminine, I am masculine, I am anything I want to be kalau nggak salah. Dan itu pas aku ngeliat depan kaca, aku nggak tahu liriknya, aku cuma kayak liat diri aku depan kaca, terus aku denger itu, terus gue langsung nangis karena mau nangis karena kayak I always thought gue tuh kurang feminin karena badan aku nggak seperti wanita yang kayak meliuk-liuk gitu. Aku nggak kayak se-flawless itu, tapi gue nggak harus jadi feminin, gue bisa maskulin, gue bisa jadi apapun yang gue mau seutuhnya. Dan itu gue langsung kayak freedom aja rasanya. Jadi musik itu juga berperan besar banget sih. Wow, oke. Jadi kalau dari Dr. Salma sendiri, caranya lu journaling dengan dan dengerin music itu ya, Dok? Wow, oke. Mungkin aku pikir kayak aku harus nyoba journaling itu deh, karena honestly aku juga kadang have some trouble dengan sebenarnya tahu aku tuh ngerasain apa gitu sih. Dan kayaknya kalau dituangkan dalam tulisan kayak bakal lebih gampang untuk understanding diri sendiri gitu kali ya. Iya. Benar-benar. Okay. Tapi kamu suka nulis gak? Sebenarnya aku nggak bukan ya bener kata dokter sih, kayak kadang aku geli sendiri gitu loh baca tulisan aku, kayak apa sih nulis gini, alay banget, lebay banget gitu, kayak apaan sih. Jadi mungkin alternatif tadi bisa dengan ngobrol dengan diri sendiri juga kali ya, Dok. Iya, benar-benar bisa ngobrol diri sendiri. Kalau misalnya kamu nggak suka nulis tulisan, kayak banyak banget aplikasi buat journaling. Aku pakai Stoic di HP, namanya Stoic. Terus bisa juga voice recording di HP.
Atau bisa juga kalau lo nggak mau ngobrol sama diri sendiri, kayak aneh rasanya. Mungkin kalau teman-teman yang ngerasa lebih spiritual, ketika lo berdoa itu nggak cuman kayak komat kamit doang, tapi lo bener cerita. Jadi kayak journaling juga, tapi sambil berdoa. Itu juga bisa. Jadi banyak sih caranya sebenarnya. Oke. Ya, oke, mungkin nanti aku bakal coba-coba mana yang cocok sama aku gitu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya tadi kan dokter udah bilang juga bahwa sebenarnya kondisi well-being itu bukan suatu hal yang konstan gitu ya dok, pasti ada ups and downs ya gitu. Nah, dan banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau dari dokter sendiri kira-kira faktor seperti apa sih dok yang bisa mempengaruhi kondisi well-being seseorang gitu? Mungkin seperti faktor pendukung atau faktor penghambatnya gitu. Wow, banyak banget ya. Kayak luas banget. Mungkin kayak kalau kita simplify aja, kayak bisa internal dan eksternal gitu kali ya. Karena kalau misalnya kita work on internalnya aja tapi mengabaikan yang eksternal, menurut aku nggak sustainable juga. Karena kan kita manusia makhluk sosial ya, maksudnya kita juga tetap perlu nih, kecuali kita biksu gitu ya, maksudnya kan kita kan manusia biasa yang kayak pasti butuh berinteraksi juga. Jadi menurut aku eksternalnya juga penting. Oke, so kalau misalnya faktor eksternal pastinya the people that you surround yourself with sih, itu penting banget. Aku pernah dengar katanya we are the reflection of the 5 people that we are closest with gitu. Coba deh Marcia, 5 orang terdekat kamu. Pikirin dulu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita spend time sama mungkin orang-orang yang nggak mendukung well-being kita, ya otomatis kita akan lebih terbawa untuk ya buruk juga gitu kan. Aku juga pribadi pernah ada di posisi itu gitu. Kayak aku berada di pergaulan yang salah, mencoba hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan gitu kan. Dan itu mungkin kalau aku lihat in hindsight, it's an essential part of my growth. Tapi pada saat itu ya itu menjauhkan aku dari my best self lah istilahnya gitu. Tapi sekarang aku berusaha untuk kalau aku jatuhnya consciously creating my own tribe sih. Jadi kayak di mengenal diri itu kan aku bikin komunitas ini, dan memang orang-orang di komunitas ini ya orang-orang yang mau mengembangkan diri, yang peduli kesehatan mental. Jadi otomatis aku sehari-hari ketemu atau meeting sama orang-orang yang suportif, yang positif, yang mau tumbuh. Jadi aku ikut ke bawah juga gitu. Dan kayak sahabat-sahabat aku juga kayak orang-orang yang open minded, peduli lah sama kesehatan mental. Dan kayak bahkan mereka, aku ingat kayak ada teman aku yang bilang, oh iya ya mak, gue lupa lo punya vitiligo gitu. Karena saking that person gak view me as my flaw atau kayak cuma tubuh gitu loh, tapi kayak dia ngeliat aku tuh holistic. Jadi kayak menurut aku punya teman-teman kayak gitu, orang-orang kayak gitu di sekitar aku tuh ngebantu banget. And I'm grateful for that. Tapi aku sadar sih gak semua orang mungkin kayak saat ini ada di posisi punya support system yang bagus gitu ya, karena kan ya situasi orang beda-beda ya gitu kan. Tapi yang pernah aku dengar sih bahkan kalau support system kamu itu cuma 1 orang itu juga nggak apa-apa, kayak hold on to that gitu. Bahkan aku pernah ada di titik support system aku was only my therapist gitu, and that's okay gitu, kayak hold on to that gitu. Jadi nggak harus besar, nggak harus komunitas gitu, tapi kayak just one person yang bisa support your journey on well-being aja itu udah membantu. Jadi itu mungkin secara eksternal. Secara internal pastinya mungkin lebih ke apa ya, kayak coping mechanism orang ya gitu. Karena kan tadi kamu bilang kan kayak healing journey itu nggak linear, pasti naik turun gitu kan. Dan stresor itu maksudnya nggak bisa kita hindari, pasti ada. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin punya banyak trauma. Dan menurut aku sebenarnya semua orang tuh punya trauma sih, baik kecil ataupun besar gitu. Kayak pasti trigger itu ada lagi gitu kan. Dan lebih ke internally coping mechanism lo tuh gimana, is it helpful or not gitu. Karena banyak, aku pun gitu ya, kayak kadang masih sering apa ya, misalnya
gue lagi ngerasa stress, lagi ngerasa triggered atau heightened emotion saja, instead of gue tahu sebenarnya gue harusnya journaling, gue tahu gue harusnya kayak release my emotions through dance or whatever, tapi gue kayak nggak, gue mau nonton YouTube terus kayak sampai tiba-tiba udah jam 3 pagi gitu, kayak maksudnya it's not helpful gitu. Jadi mungkin itu sih melatih kayak coping mechanism kita kalau internally, menurut aku kayak gitu. Wow, oke. Berarti kalau menurut dokter Salma sendiri itu coping mechanism and dari eksternal sendiri itu adalah orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan perjalanan mencapai kondisi well-being itu tentunya bukan suatu hal yang mudah ya. Dari dokter Salma juga tadi ceritanya tuh sangat ups and downs banget gitu. Dan kalau misalnya kita sudah mencapai poin di mana kita merasa well-being kita itu sudah cukup bagus, pasti kita harus menjaga gitu kan biar nggak kembali turun lagi. Nah, kira-kira kalau dari dokter apakah ada tips and tricks nih buat menjaga well-being kita biar selalu ya stabil lah ya? Oke, mungkin aku balik lagi ke yang awal. Menurut aku yang tadi kuncinya itu si wheel of life itu. Kayak kita harus rajin refleksi diri sih. Refleksi diri, jadi coba deh kayak kamu bikin kayak buletan, terus di buletan itu kamu bagi aspek hidup kamu tuh apa aja. Coba deh, kalau Marcia kira-kira aspek hidup kamu apa aja kira-kira nih? Juga kalau ditembak sekarang. Kira-kira apa aja nih? Tapi paling apa ya, mungkin keluarga, pertemanan, terus hubungan, like romantic relationship, dan akademik, and also apa ya, kayak hobi maybe. Oke. Gitu sih paling. Oke. Nih, misalnya buat Marcia kan ada 5 ini ya yang penting. Jadi cara gampangnya sih kalau aku dibikin dari skala 1 sampai 10. 1 itu you're not satisfied at all. 10 itu kamu udah ngerasa puas nih sama area hidup itu gitu. Jadi setiap aspek itu lo bisa refleksi gitu kan. Dan itu pasti naik turun, kayak kamu ngecek per hari, per minggu, per bulan aja tuh bisa berubah-ubah gitu kan. Dan menurut aku itu penting untuk lo rajin self reflection, karena itu dimulai dari situ dulu. Kayak kita mau tahu gimana, apa yang di maintain, apa yang dibenerin, apa what to work on, kalau kita aja masih belum tahu posisi hidup kita di mana. Karena kadang kita ngerasa kayak everything is failing, kayak semuanya chaos gitu. Padahal enggak gitu. Padahal mungkin cuma aspek apa gitu. Atau kayak dulu aku gitu nggak pernah refleksi diri kayak gitu, nggak kenal sama kayak gitu. Akhirnya walaupun masalahnya di self, tapi aku memperbaikinya melalui kayak other things yang nggak berhubungan. Jadi menurut aku dimulai dari situ dulu, rajin-rajin self reflection gitu. Terus yang kedua menurut aku juga I think everyone needs therapy. Everyone needs therapy, nggak terkecuali menurut aku sih. Walaupun itu susah ya, kayak orang tua aku kayaknya nggak akan tidak akan mau. Tapi maksud aku, yang aku maksud dengan therapy adalah working with a professional sih. Nggak harus psikiater, bisa juga psikolog, bisa juga coach, bisa mentor. Pokoknya anyone yang emang train untuk ngebantu kamu dan nggak bias gitu. Kenapa? Karena walaupun kita rajin self reflection, kita itu, setiap dari kita tuh punya namanya blind spot. Jadi kayak lo tuh nggak sadar masalah lo tuh sebenarnya di sini gitu. Dan working with someone yang udah train di situ ngebantu kamu untuk ngeliat blind spot itu. Dan buat aku personally, experience aku kayak going through therapy, getting coach sama orang lain, itu tuh life changing banget. Kayak oh iya ya, ternyata masalah gue di sini ya, kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku. Apalagi ya, kayak mungkin dari situ dulu kali ya. Dan dari situ baru kayak cara orang pasti beda-beda kan. Oke, dikembangin dari situ. Iya, dikembangin dari situ. Oke, berarti tadi poinnya adalah self reflection dan juga therapy kalau misalnya buat menghindari ada blind spot gitu. Betul. Oke. Dari perbincangan tadi nih kayaknya aku udah dapet banyak banget insight tentang well-being, dan pasti teman-teman audiens juga udah dapet banyak banget dari obrolan kita pada malam hari ini. Nah, kalau dari Dokter Salma sendiri, kira-kira apakah ada take home message yang mungkin mau diberikan kepada teman-teman audiens? Oke. Take home message-nya kalau dari aku, take your time. Karena
kayak well-being tadi itu perjalanannya nggak linear, pasti banyak naik turunnya. Jadi jangan merasa kayak dikejar waktu, kayak aduh gue will of life gue semuanya satu nih gitu, nggak apa-apa gitu. Udah it's a good step bahwa kamu misalnya udah recognize itu. Dan setiap orang kan titik awalnya beda-beda ya kan, kita nggak tahu kamu upbringingnya kayak gimana gitu, kamu punya masalah apa aja dalam hidup kamu selama ini, kamu misalnya di parenting seperti apa, kita nggak tahu. Jadi titik awal orang tuh beda-beda, jadi nggak usah compare perjalanan well-being kamu sama orang lain gitu. Kalau mau mendapatkan inspirasi, mau belajar dari orang nggak apa-apa, tapi kayak usahakan do not compare to others. Terus menurut aku semuanya dimulai dari mengenal diri sih, bukannya promosi mengenaldiri.id tapi follow nggak deh. Tapi kayak menurut aku itu semua emang kayak balik ke kayak lo tahu nggak sih lo tuh sebenarnya butuhnya apa, lo siapa, lo sukanya apa, emosi yang lagi lo rasain apa gitu ya. Mungkin itu kayak oke, itu yang ngawang gitu, tapi mungkin sesimpel kayak aku bahkan dulu nggak tahu kayak oh muka gue tuh kayak gini ya gitu, kayak nggak tahu ya, ini mungkin aku aja, cuman kayak aku aja dulu nggak sadar sama oh badan gue itu kayak gini, rasanya tuh di dalam badan aku tuh kayak gini gitu. Terus kayak jadi bener dari aku tuh dimulai dari kenalan sama diri sendiri, bener-bener dimulai dari ngeliat diri aku depan kaca gitu, kayak oke, oh ini gue gitu. Dan dari situ aku mulai kayak dig deeper. Jadi menurut aku dimulai dari mengenal diri dulu sih. Wow, oke. Berarti emang sebenarnya perjalanan menuju achieving well-being itu tuh sebenarnya unik ya untuk semua orang, dan pastinya beda-beda gitu. Dan yang penting adalah dimulai dari kita harus bisa mengenal diri sendiri dulu. Oke, nah sebenarnya sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan kita, dan podcast kita sudah mau di penghujung podcast. Jadi saya izin untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Salma yang sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Semoga semua yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat para audiens dan juga buat Dr. Salma sendiri ya, Dok. Oke, terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol bareng nih, seru banget. Sama-sama, terima kasih Marcia. Oke, terima kasih. See you podcast.